Baik pemirsa, kita kembali di Tebar Iya. Kabar sore ini. Oke, masih terus semangat ya. Ya. Ya, sekarang kita ke Chili, ya di Amerika Selatan sana. Akibat kebakaran yang menimpa lahan di sana, ini mengakibatkan 11 warga di Chili meninggal dunia. Kebakaran besar telah melahap lebih dari 150 rumah di kota pelabuhan Valparaiso, 120 km di barat laut ibu kota Chile, Santiago. Kebakaran itu diduga telah menewaskan paling sedikit 11 orang dan memusnahkan 500 rumah warga. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari kota itu untuk menghindari lidah api yang semakin merambat ke daerah perkotaan karena angin kencang yang datang dari Samudra Pasifik. Presiden Michelle menugaskan tentara untuk melakukan evakuasi setelah menetapkan kota Valparaiso sebagai daerah bencana. Presiden juga mengumumkan keadaan darurat di kawasan yang dilalap api dan mengerahkan pasukan bersenjata ke jalan-jalan kota untuk menjaga ketertiban dan mencegah penjarahan. Pihak berwenang menyediakan tempat-tempat penampungan. Sebagian besar wilayah Valparaiso juga mengalami pemadaman listrik. Wali kota Jorge Castro berbicara kepada televisi nasional Chile bahwa tenda-tenda pengungsian sudah disiapkan untuk ribuan warga yang terpaksa keluar dari rumah. Valparaiso tanpa listrik saat itu dan lidah api merambat dengan cepat yang tampaknya tidak terkendali. Upaya memadamkan api telah terhambat oleh angin pantai Pasifik yang kuat sehingga mendorong api lebih dalam ke lingkungan kota. Cuaca memperumit situasi, namun evakuasi dan pengendalian korban dan kobaran api adalah prioritas utama tim penolong. Iya, kalau kita melihat situasi ya, gambar yang tadi kita lihat, situasi di kota Valparaiso tempat kejadian tersebut terjadi, memang luar biasa mencekam ya. Iya, kebakaran sampai ke pemukiman warga hingga 500-an rumah warga hangus terbakar. Iya, sementara itu Presiden Michelle Bachelet juga telah memerintahkan tentara untuk segera mengevakuasi tempat kejadian perkara dan juga mengungsikan warga yang masih dalam masih terus dicekam ketakutan. Iya, sementara itu untuk proses pemadaman sendiri mengalami hambatan. Kendala, betul. Kendala lantaran terpaan angin dari Laut Pasifik. Angin pantai Pasifik, betul. Yang waktu itu memang membuat kobaran api bukannya semakin mengecil tapi semakin besar ya. Ini memang kerja keras bagi tim evakuasi untuk mengkontrol kobaran api supaya tidak semakin membesar dan juga mengevakuasi masyarakat sekitar supaya tidak semakin bertambah lagi korban yang berjatuhan. Iya, baik pemirsa, kita akan kembali dan sekarang ini waktunya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk daerah Pekalongan dan sekitarnya. Baik pemirsa, kita kembali. Kita kompak banget hari ini. Ya, hari ini kita kompak karena akan menyampaikan informasi internasional lainnya. Iya, kali ini sebuah serangan terjadi di Amerika, kali ini di Kansas ya. Kalau kemarin itu penusukan yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap 20 temannya. Kali ini seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun menembak membabi buta di salah satu komunitas pusat Yahudi, menewaskan 3 orang. 3 orang tewas setelah 2 komunitas Yahudi di pinggiran kota Kansas, Amerika Serikat diberondong tembakan pada Minggu sore waktu Amerika. Seorang laki-laki ditahan setelah insiden mematikan itu guna penyelidikan yang diduga bermotif antisemit. Polisi mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan motif penembakan brutal itu. Namun mereka tidak mengesampingkan kemungkinan penembakan itu sebagai kejahatan rasial. FBI ikut dikerahkan dalam penyelidikan. Kepala Kepolisian Overland Park, John Douglas, mengutuk aksi kekerasan itu. Mereka mengatakan bahwa hal ini adalah tindakan kekerasan. 2 fasilitas Yahudi menjadi sasaran. Penembakan dimulai sekitar pukul 13 waktu setempat terhadap komunitas Yahudi di pusat Overland Park, Kansas. 2 laki-laki tewas ditembak di luar kawasan parkir. 1 korban lagi, seorang wanita.
Tersangka diketahui seorang pria kulit putih berjenggot berusia sekitar 70-an tahun. Dia kini ditahan. Sementara itu Douglas menolak untuk mengidentifikasi tersangka. Tersangka berteriak "Heil Hitler," ujarnya. Komunitas pusat Yahudi di Kansas merupakan sekolah untuk komunitas Yahudi setempat yang ramai pada hari Minggu. Kegiatan bermusik menjadi salah satu aktivitas di komunitas tersebut. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan menyebut peristiwa penembakan itu menyedihkan. Ya, komunitas Yahudi di Kansas ini memang merupakan sekolah yang setiap hari Minggu ramai ya dengan komunitas Yahudi, dan penembakan yang terjadi di sana ini menewaskan 2 pria dan 1 wanita. Ya, sementara ini polisi belum bisa menjelaskan apa sebenarnya motif dari penembakan itu sendiri. Namun mereka tidak mengesampingkan kemungkinan penembakan itu terjadi karena adanya faktor kejahatan rasial seperti itu ya. Ya. Karena ketika tertangkap, pelaku itu sempat meneriakkan "Heil Hitler" dan lain sebagainya. Kita tahu sejarah masa lalu seperti apa. Ya, 2 buah berita internasional sudah kita hadirkan di hadapan Anda untuk yang ingin mengetahui mengenai kelanjutan dari GP kemarin Austin ya, dimenangkan oleh The Baby Alien atau Marc Marquez. Waduh, ini bahkan duo Yamaha sempat tercacar di urutan bukan paling belakang, cuman termasuk urutan yang cukup luar biasa ya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Tebar Kabar.